debat kali ini, Mas Hasto? Ya jujur saya agak kaget dengan Mas Gibran. 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah. Ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat. Tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Padahal termasuk menyebut Tom Lembong. Sepertinya ada persoalan-persoalan pribadi yang dibawa di dalam debat yang seharusnya menjadi forum calon-calon pemimpin yang punya sikap kenegarawanan. Jadi dalam konteks seperti ini ternyata terbukti bahwa keputusan MK tentang batas usia 40 tahun itu ternyata sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kedewasaan di dalam emosional untuk dapat menempatkan debat sebagai panggung komitmen terhadap rakyat, bukan panggung jebakan, bukan panggung ketidaksopanan. Ini yang harus ditunjukkan. Karena itulah kami agak kaget, tetapi kami berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa komitmen di dalam berpihak pada wong cilik melalui kemajuan desa, melalui penegakan hukum agar tidak ada illegal logging, melalui komitmen terhadap pembangunan lingkungan, itu betul-betul dapat dikedepankan. Tapi sejauh ini kalau menurut Mas Hasto sendiri, apakah Mahfud MD sudah menguasai debat kali ini dan apa poin sebenarnya yang memperkuat bahwa Mahfud MD menguasai debat kali ini? Ya sebenarnya respon publik, data kami menunjukkan bagaimana pasangan Mahfud MD mendapatkan sentimen positif paling tinggi dan kemudian Mas Gibran mendapatkan sentimen paling negatif. Dan apa yang dilakukan oleh Caimin juga menunjukkan suatu kesamaan visi ya di dalam membangun kemajuan desa, di dalam membangun keberpihakan terhadap wong cilik. Hanya Mas Gibran menunjukkan hal yang paling berbeda karena lebih mengedepankan aspek-aspek yang di luar debat seperti menyebut masalah Tom Lembong dan sepertinya ada vested of interest yang begitu kuat terhadap pengusaha-pengusaha nikel. Ini yang ditangkap oleh publik. Untuk melihat dari selain nomor 02, apa 01 juga ada yang dilihat evaluasi oleh dari pihak 03 sendiri, Pak? Ya kalau kita lihat Caimin kan banyak berkecimpung sebagai Menteri Desa. Sehingga memiliki suatu visi yang sama bagaimana desa menjadi pusat peradaban, pusat kemajuan. Sama dengan yang diperjuangkan oleh Pak Mahfud MD. Hanya Pak Mahfud MD memberikan tekanan bahwa segala sesuatu kebijakan itu harus disertai dengan moral, etika, dan juga komitmen menegakkan hukum di atas segalanya. Sentimen yang tadi Bapak bacakan, yang Mas Hasto bacakan, ini berdasarkan dari mana? Terus apakah memang ini juga akan mempengaruhi elektabilitas nanti ke depannya, Pak? Oh ya tentu saja. Ya, ketika debat bukan sebagai sebuah ajang menampilkan gagasan, tetapi malah justru menunjukkan suatu attacking tanpa dilandasi suatu etika, misalnya terhadap Prof. Mahfud, kemudian terhadap Caimin, itu malah memberikan suatu respon negatif bagi publik. Terima kasih banyak Mas Hasto. Terima kasih.